sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Siapa yang percaya Tuhan kita baik, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita akan siapkan hati, kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita buat Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Allah Bapa yang baik, Raja di atas segala raja. Hari ini kami datang Tuhan, kami datang mau menyembah Engkau. Biarlah setiap pujian penyembahan kami dapat berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap memuji memuliakan nama Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Mari sama-sama kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Percaya akan kuasa-Mu. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Biar kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh
Shalom, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Di saat ini Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu, dan biarlah Kau memberkati jemaat Home Sisi dimanapun berada, supaya ketika mendengar kebenaran firman-Mu, kebenaran-Mu dibukakan kepada kami, dan kebenaran firman-Mu ini boleh tertanam dalam-dalam di hati kami. Kebenaran firman-Mu ini mengubah kehidupan kami. Segala pujian, kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Jimmy Risado untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya memperkenalkan diri, saudara-saudara jemaat Home Sisi. Nama saya Pendeta Yotam Sugiono, dan saat ini saya melayani di Gereja Isa Al-Masih Kelapa Gading. Dan tema pada saat ini, pada hari ini, saya membawakan tema mengenai kuk. Saya yakin kita semua orang-orang Kristen sudah sering mendengar, sudah sering bahkan juga membaca mengenai kuk, tetapi saya ingin menyampaikan dengan sudut pandang yang berbeda. Kita akan membaca di kitab Matius pasal 11 ayat 28 sampai yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bertahun-tahun yang lalu ketika saya masih remaja, setiap kali akan diadakan ibadah, di pembukaan selalu dibacakan ayat ini. Matius 11, 28 sampai ke 30. Dan bertahun-tahun ketika saya mendengar ayat yang dibacakan ini, saya merasa sudah mengerti arti dari ayat ini. Sampai suatu hari ketika saya membaca perlahan-lahan, saya terkejut ketika Roh Kudus membukakan kebenaran firman Tuhan ini. Ibu bapak, apakah kita menyadari bahwa sebenarnya ada yang aneh dengan ayat ini? Perhatikan, dikatakan demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini ajakan dari Tuhan kepada orang-orang, kepada anak-anaknya yang letih lesu, yang berbeban berat, yang punya masalah, punya persoalan, mengalami penatnya kehidupan ini. Begitu banyak persoalan yang sedang dihadapi, mungkin masalah ekonomi, mungkin sakit penyakit, mungkin apapun juga, keluarga dan sebagainya. Lalu Tuhan berkata begini, datang kepadaku. Nah, sampai di sini kita mengerti, kita yang punya masalah, kita datang kepada Tuhan. Tetapi yang aneh adalah, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan beri janji kelegaan. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, perhatikan di ayatnya yang ke-29. Dikatakan demikian, pikulah kuk yang kupasang kepadamu. Ibu bapak, mungkin kita sudah jarang sekali melihat apa itu kuk. Nah, kuk itu seperti ini. Ini adalah kuk, dan ini ketika dipasangkan di hewan untuk membajak. Jadi kuk itu adalah alat kayu untuk membajak yang dipasangkan di kepala hewan, di leher hewan. Dalam hal ini, yang ibu bapak lihat adalah di kerbau. Dan ibu bapak, kembali ke ayat 29, ketika kita punya beban, punya masalah, punya persoalan, ketika kita diminta datang kepada Tuhan dan kita datang kepada Tuhan, ternyata Tuhan malah memberikan kuk kepada kita. Bukankah ini aneh? Saya waktu itu berpikir, sebelum Tuhan membukakan kebenaran firman Tuhan ini, saya berpikir bahwa ketika kita punya masalah, punya beban, punya persoalan, beban itu kita letakkan kepada Tuhan, sehingga kita ringan. Saya dulu berpikir seperti itu. Tetapi ternyata di ayat firman Tuhan ini tidak berkata seperti itu. Tidak berkata bahwa semua persoalan, semua masalah, semua beratnya kehidupan Tuhan ambil.
Tidak. Justru ketika kita punya beban, punya persoalan, punya masalah, kita datang pada Tuhan, Tuhan memikulkan kuk kepada kita. Tapi ini firman Tuhan. Tapi ini aneh. Lalu kemudian keanehan yang kedua, perhatikan. Ketika ini 29 ya, pikulah kuk yang kupasang kepadamu, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketika kita kemudian, oke Tuhan aku datang kepadamu, lalu kita dipikulkan kuk di leher kita, keanehan yang kedua adalah, apakah beban kita menjadi ringan? Perhatikan ayat 30. Kita berpikir seperti itu, tapi ayat firman Tuhan tidak berkata seperti itu. Perhatikan, sebab kuk yang kupasang tadi, yang dia 29, itu enak, dan bebanku pun ringan. Perhatikan ayat ini. Yang ringan bebannya siapa? Bebannya kita atau bebannya Tuhan? Aneh. Seharusnya ketika kita punya beban, punya persoalan, punya masalah, kita datang pada Tuhan, harusnya beban kita diangkat dan beban kita ringan. Tetapi ayat ini berkata, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan memikulkan kuk kepada kita di leher kita, dan bebannya Tuhan yang ringan. Bertahun-tahun saya membaca ayat ini sampai hafal, karena dibagikan ketika akan ibadah berlangsung ketika saya remaja. Bertahun-tahun saya tidak pernah mengerti. Sampai suatu hari Tuhan membukakan kebenaran firman Tuhan ini. Dan ini sangat powerful sekali. Ibu bapak, untuk kita bisa mengetahui kebenaran firman Tuhan ini, pertama-tama kita harus tahu, kuk itu punya syarat. Kuk itu punya syarat. Kita akan melihat di Ulangan pasal yang ke-22, kita Ulangan di pasal yang ke-22, di ayatnya yang ke-10. Perhatikan firman Tuhan. Ulangan 22 ayat 10, janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Membajak lembu dan keledai itu tidak boleh. Membajak dengan apa? Dengan kuk. Nah, yang boleh seperti apa? Jadi, kuk itu punya kondisi, punya syarat. Yang pertama, tidak boleh lain jenis. Harus satu jenis. Kalau lembu ya dengan lembu, keledai dengan keledai. Yang pertama. Kondisi yang kedua pada kuk adalah harus satu pasang. Tidak boleh satu hewan, tetapi satu pasang. Ada di sebelah kanan, di sebelah kiri. Itu kondisi dan syarat kuk. Nah, setelah kita tahu akan hal ini, kita kembali di Matius 11 ayat 28 sampai ke 30. Ketika Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk. Oke. Mungkin kita berkata gini, oke Tuhan, aku salah satu orang yang punya masalah. Mungkin masalah keluarga, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah apapun juga. Tuhan memberi tawaran kepada kita. Dan ketika kita berkata, aku mau Tuhan, maka ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan memikulkan kuk kepada kita. Lalu kita pikul kuk nih, anggaplah ada kuk satu di sini, di kepala saya. Nah, ingat tadi syarat atau kondisi kuk adalah harus satu jenis dan satu pasang. Nah, saya akan membahas yang satu pasang terlebih dahulu. Harus satu pasang. Ketika kuk kita pakai, kan baru satu. Pertanyaannya, satu lagi siapa? Satu lagi adalah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sebenarnya itu begini, Ibu Bapak. Sebenarnya kronologinya adalah Tuhan Yesus sudah memikul kuk lebih dahulu di lehernya,
Lalu kemudian Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mari kita pikul kuk bersama-sama. Aku tahu semua persoalanmu nak. Aku tahu beban hidupmu nak. Aku tahu beratnya kehidupanmu nak. Aku Allahmu. Aku yang menciptakanmu. Aku tahu semua apa yang sedang engkau alami. Datang kepadaku. Mari kita pikul bersama-sama. Lalu kemudian kita datang kepada Tuhan. Kita memikul kuk bersama dengan Yesus. Yesus sudah ada di samping kita. Kita di sini, Yesus di sini. Satu pasang. Nah, jemaat komsisi, ketika kita datang kepada Tuhan, kita memikul kuk bersama-sama. Kalau kita mengikuti Tuhan, maka ada kondisinya. Ibu bapak, yang namanya kuk, satu pasang, itu tidak akan pernah bisa berjalan dengan benar kalau satu hewan ingin belok ke kiri, satu hewan ingin belok ke kanan. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, Tuhan berkata, stop nak, berhenti lebih dahulu. Istirahat terlebih dahulu. Kita tidak bisa berkata begini, tidak Tuhan, aku mau maju Tuhan, aku mau maju, nanti ketinggalan Tuhan. Tidak bisa. Kita harus berhenti. Bahkan ketika Tuhan berkata begini, nah, mundur 3 langkah. Tuhan tidak mau, aku mau maju 5 langkah. Nanti ketinggalan dengan teman-temanku yang lain. Kita tidak bisa. Ibu bapak, kita harus mengikuti apa kata Tuhan. Karena Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Kalau kita mempercayakan hidup kita, masalah kita kepada Tuhan, percayalah, Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik untuk hidup kita. Nah, ibu bapak, sebelum saya membahas mengenai satu jenis yang tadi, saya akan membahas yang kedua. Keanehan yang kedua. Yang pertama sudah terjawab, bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, kita memikul kuk, ada Tuhan di sebelah kita yang memikul kuk itu bersama-sama. Ketika kita punya beban, punya persoalan, maka persoalan itu akan ditanggung bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tidak kita sendirian menanggungnya. Yang kedua, keanehan yang kedua, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mengapa bebannya Tuhan yang ringan, bukan bebannya kita? Tentu beban kita menjadi ringan. Tetapi mengapa penekanannya di sini bebannya Tuhan Yesus yang ringan? Ingat, Yesus itu memikul kuk sebelum kita datang kepada Tuhan. Dia menunggu kita. Nah, mengapa bebannya Yesus yang jadi ringan? Saya memberi ilustrasi. Kalau ibu bapak punya anak, anggaplah sekitar remaja, SD, SMP, pulang dari sekolah, langsung masuk kamar, kunci kamarnya, menangis terseduh-seduh di kamar, tidak mau makan, tidak mau keluar, tidak mau bicara, hanya di kamar, sejak pulang sampai jam 9 malam, jam 10 malam. Saya mau tanya, kira-kira yang hatinya sedih, hatinya kacau itu orang tuanya sendiri, atau orang tua temannya, atau orang tua tetangganya? Tentu kita sebagai orang tua sendiri yang punya beban terhadap anak kita. Anak kita punya persoalan dalam dunia mereka, yang mungkin dia dibully, mungkin ini persoalan yang sangat parah bagi dia. Tetapi kita sudah pernah melalui kehidupannya, kita tahu jalan keluarnya. Tapi anak kita tidak mau datang kepada kita. Sedih atau tidak? Sedih. Kita sedih mengapa anak kita sendiri tidak mau datang kepada orang tua. Tetapi ketika kemudian anak kita buka pintunya, buka kuncinya, buka pintunya, dia peluk kita, lalu dia mau cerita kepada kita. Saya mau tanya, yang plong di hati,
yang lega di hati, yang bebannya menjadi hilang. Orang tuanya sendiri, atau orang tua temannya, atau orang tua tetangganya? Tentu orang tuanya sendiri. Demikian juga kita dengan Bapa di surga. Demikian juga kita dengan Bapa kita di surga. Ibu bapak, artinya ketika kita tidak mau datang kepada Tuhan, kita punya persoalan, kita punya beban, dan kita tidak mau datang kepada Tuhan, artinya Tuhan itu terbeban kepada kita. Siapa kita? Kita manusia. Kita manusia yang tidak kudus. Kita manusia yang penuh kotor. Kita manusia yang penuh dengan dosa. Tetapi Tuhan mau mengulurkan tangannya kepada kita. Bahkan Dia menunggu kita. Dia sudah pikul kuk. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat, yang punya masalah, punya persoalan, apapun persoalan hidupmu, datang kepadaku. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita pikul kuk bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika kita mau datang kepada Tuhan, hatinya Tuhan menjadi lega, bebannya Tuhan menjadi ringan. Siapa kita? Sampai kita ini bisa membuat beban Tuhan menjadi ringan ketika kita mau datang kepadanya. Artinya, kita ini adalah manusia-manusia yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Kalau sudah seperti itu, ibu bapak, kita tidak boleh menjadi orang-orang yang apatis kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Kita harus benar-benar memberi hidup yang terbaik buat Yesus, Tuhan kita. Ibu bapak, kalau kita ini punya beban, punya persoalan, kita datang pada Tuhan. Serahkan, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkata, mari kita belok kiri. Kita belok kiri. Mari kita melangkah maju. Kita melangkah maju. Aku lelah Tuhan, maju sedikit lagi. Kita akan bersama dengan Tuhan. Artinya ibu bapak, apapun yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, ketika kita sudah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, percayalah, Tuhan kita Tuhan yang baik, yang pasti akan melalui tebak kekelaman, tetapi sampai pada akhirnya kemenangan buat kita. Satu lagi, syarat kuk tadi satu pasang, dan yang kedua satu jenis. Kalau kuk itu satu pasang, kita bersama dengan Yesus. Kita ciptaan, Yesus pencipta. Bagaimana mungkin bisa satu jenis? Pasti lain jenis. Mari kita perhatikan di kitab 1 Korintus di pasal yang ke-6. Kita perhatikan 1 Korintus pasal yang ke-6 di ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu, kita maksudnya bahwa tubuh kita, fisik, adalah bait Roh Kudus. Bait itu rumah, atau rumah Roh Kudus. Roh Kudus itu diam di dalam kamu, di dalam kita. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi ibu bapak, di dalam tubuh fisik kita ini ada Roh Kudus. Kalau di dalam tubuh fisik kita ini ada Roh Kudus dengan Yesus satu jenis. Karena itulah kita layak memikul kuk bersama-sama dengan Yesus. Bahkan sebenarnya Yesus memikul kuk terlebih dahulu, menunggu kita untuk supaya kita datang kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, beban kita akan bersama-sama dipikul oleh Tuhan Yesus. Karena itu ibu bapak, jangan pernah kita ini khawatir akan hidup. Jangan pernah kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Justru kitalah yang seringkali meninggalkan Tuhan. Justru Tuhan yang menunggu kita dengan uluran tangan yang terbuka, menunggu, mari datang kepadaku. Kitalah yang sering tidak mau datang pada Tuhan. Ketika anak-anak Tuhan tidak mau datang kepada Bapa di surga, kepada Yesus Kristus, hati Tuhan menjadi terbeban. Siapa kita sampai kita bisa membuat hati Tuhan Yesus punya beban yang berat kalau kita tidak mau datang kepadanya. Karena itu, sobat Home Sisi dimanapun berada, kalau saudara
ada beban persoalan yang berat, mari datang kepada Tuhan Yesus. Ini saatnya, serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Percayakan kehidupanmu kepada Tuhan Yesus. Apapun persoalan yang engkau hadapi, percayalah, datanglah kepada Yesus. Tuhan Yesus pasti memberikan jalan keluar yang terbaik buat kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk saat ini kami telah belajar tentang firman-Mu. Kami rindu sebagai dalam firman-Mu ini membukakan pikiran kami, membukakan hati kami, bahkan juga mencerahkan kehidupan kami. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sangat baik. Engkau mau menunggu kami untuk memikul tuk kehidupan bersama-sama dengan Engkau. Siapa kami Tuhan, sampai kami bisa membuat Engkau terbeban. Ketika kami datang kepadamu, Engkau merasa ringan. Terima kasih Tuhan, untuk cinta-Mu yang sedemikian luar biasa kepada kami. Dan pada saat ini, Sobat Home Sisi dimanapun berada, saya akan berdoa untuk saudara. Bagi yang punya beban, punya persoalan, punya masalah, yang ingin datang kepada Tuhan, memikul tuk bersama-sama dengan Tuhan, silakan taruh tangan kanan di dada. Saya akan berdoa dari tempat ini, dimanapun saudara berada, yang sedang menyaksikan siaran secara live, maupun juga siaran secara tunda, dimanapun, kapanpun, datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa dari tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang diletakkan di dada anak-anak-Mu yang mau datang memikul tuk bersama dengan Engkau, yang mau datang kepadamu karena Engkau berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang diletakkan di dada yang ingin datang kepadamu, menyerahkan semua persoalan, semua masalah, semua apa yang dihadapi begitu beratnya kehidupan kepadamu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau datang padamu, memikul tuk bersama-sama dengan Engkau, karena kami percaya Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati Tuhan untuk tangan-tangan sudah datang di dada, supaya mereka setiap masalah, persoalan yang dihadapi, Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Dan dalam firman-Mu pada saat ini boleh tertanam dalam-dalam di hati kami. Dan firman-Mu ini mengubah kehidupan kami. Segala pujian, kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Nama-Mu besar, termulia. Nama-Mu besar, termulia. Terima kasih Sobat Home Sisi dimanapun berada. Mari kita song-song hari demi hari bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya
Saudara kita selesai. Selamat hari Minggu buat kita semua jemaat Home Sisi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.